Selamat Safetizen semua, jumpa lagi bersama gua di channel Agung K3 aku. Safetizen semua, tahu nggak kepanjangan P2K3 itu apa? Apakah P2K3 dengan P3K itu sama? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan P2K3, gua akan membahasnya secara khusus di video ini. Sebelum gue membahas terkait dengan P2K3, silakan Safetizen yang belum subscribe channel gue untuk subscribe channelnya, kemudian juga untuk like video ini. Kemudian jika lo ada pertanyaan atau ingin menambahkan, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar. P2K3 merupakan singkatan dari Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Safetizen semua harus hati-hati karena ada istilah yang mirip juga dengan P2K3, yaitu adalah P3K. Kalau P3K kan singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. Ya, dua-duanya berkaitan dengan K3. Cuman P2K3 dengan P3K yaitu dua hal yang berbeda ya. Jadi jangan sampai ketuker nih. Dalam definisinya, menurut Permenaker nomor 4 tahun 1987, P2K3 merupakan badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, artinya kalau kita mengaca pada definisi yang dikeluarkan di Permenaker nomor 4 tahun 1987, ini sebenarnya namanya P2K3 ya, namanya panitia gitu ya. Itu berarti harus ada strukturnya, itu harus ada organisasinya. Nah, sekarang siapa sih ya, atau perusahaan apa sih yang wajib untuk membuat P2K3? Ya, kembali kita merujuk ke Permenaker nomor 4 tahun 1987. Itu ada dua kriteria perusahaan yang wajib untuk membuat P2K3. Yang pertama adalah tempat kerja di mana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih, atau tempat kerja di mana pengusaha atau pengurus mempekerjakan kurang dari 100 orang akan tetapi menggunakan bahan, proses, dan instalasi yang mempunyai risiko yang besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan, dan penyinaran radioaktif. Jadi sangat jelas ya Safetizen semua. Ya, silakan dicek tempat kerja masing-masing, apakah jumlah pekerjanya lebih dari 100 orang. Nah, kalau jumlah pekerja lebih dari 100 orang berarti mutlak ya untuk wajib membuat P2K3. Nah, kalau misalnya tempat kerjanya itu kurang dari 100 orang, tapi kalau dianalisa resikonya sangat berbahaya ya. Tadi ada resiko kebakaran, resiko keracunan, atau penyinaran, ada peledakan juga. Nah, maka wajib juga untuk membuat P2K3. Kemudian sebenarnya P2K3 itu keanggotaannya diisi siapa saja sih? Yang namanya P2K3 itu ya keanggotaannya ada dari pengurus ya, atau dalam bahasa umumnya adalah manajemen, atau ya dari perwakilan pemilik dari perusahaan. Kemudian juga ada dari Departemen HSE, kemudian juga ada pekerja. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1987 pasal 3 disebutkan bahwasannya sekretaris P2K3 adalah ahli keselamatan kerja dari perusahaan yang bersangkutan. Jadi wajib untuk sekretaris ini telah mendapatkan sertifikasi ahli K3 umum. Ya, nah ini adalah satu-satunya struktur yang ditentukan oleh Permenaker nomor 4 tahun 1987. Nah, sebenarnya untuk struktur lain seperti ketua, wakil ketua gitu, anggota sebenarnya itu tidak ditentukan secara spesifik. Nah, hanya saja praktek umumnya di Indonesia untuk ketua yaitu biasanya dipegang oleh direktur pabrik, which is itu sangat bagus sekali ya, karena direktur pabrik ini sebenarnya dia adalah orang yang pertama memiliki tanggung jawab paling besar untuk memastikan pabrik bisa berjalan dengan aman. Kemudian yang kedua, dia memiliki resource, dia memiliki sumber daya untuk memastikan pabriknya bisa bekerja dengan aman. Sumber dayanya berupa apa? Ya berupa uang, berupa alokasi untuk
sumber daya manusia ya, kemudian juga fasilitas-fasilitas yang ada. Nah, dengan keikutsertaan pengurus ya, keikutsertaan direktur pabrik dalam P2K3, harapannya sang direktur pabrik ini bisa mendengar langsung ya masukan-masukan terkait dengan K3 dari karyawannya. Tidak perlu ada gap terkait dengan K3 di pabrik. Kalau ada gap kan resikonya ya bisa menimbulkan kecelakaan. Kemudian struktur P2K3 ini nanti akan disahkan oleh pihak dari pemerintah. Lanjut ya, jadi setelah ada struktur dari organisasi ya, dari perusahaan, dari pabrik terkait dengan P2K3, lalu struktur ini wajib disampaikan kepada pemerintah. Dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja setempat. Ya, rekan-rekan Safetizen semua ini harus bisa membedakan ya istilah dinas, UPTD sama kementerian gitu. Kalau dibilang dinas berarti kan lingkupnya kabupaten gitu ya. Tapi kalau bilangnya UPTD berarti dia lingkupnya adalah provinsi. Kemudian kalau dibilang kementerian itu berarti ada di pusat ya, ada di pusat ibu kota di negara gitu. Nah, terkait dengan P2K3 ini, sepengalaman gua ya, kalau di Jakarta itu memang bisa ke dinas. Karena kan Jakarta itu kan merupakan daerah khusus ibu kota ya. Ya hanya saja kalau daerah lain gitu seperti di Jawa Barat ya, sepengalaman gua untuk pengesahan itu kita kirimnya ke UPTD, jadi kantor perwakilan provinsi. Kalau di wilayah Bogor, Depok itu ada di Jalan Raya Bogor ya. Kemudian kalau di wilayah Bekasi, kemudian Karawang gitu, itu ada di Karawang. Itu bisa di search aja di Google lebih jelasnya seperti apa. Apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk ke kantor dinas atau ke kantor UPTD? Yang pertama yang harus disiapkan adalah surat permohonan pengesahan P2K3. Nah itu kalau pengen lihat contohnya, diklik aja di k3ko.top bagian P2K3. Kemudian juga harus melampirkan struktur P2K3. Kemudian juga harus ada sertifikat ahli K3 umum yang dia menjadi sekretaris. Karena wajib ya di Permenaker nomor 8 tahun 1987, sekretaris adalah ahli K3 umum. Kemudian juga melampirkan bukti pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan perusahaan, dan fotokopi wajib lapor ke tenaga kerjaan terakhir perusahaan. Nah ya, syarat-syarat dokumen ini merupakan syarat-syarat yang K3ko.top terakhir tahu ya. Ya ini berdasarkan pengalaman dari salah satu penulis K3ko.top yaitu Permenaka Satria dalam pengajuan struktur P2K3. Nah tentunya pengajuan struktur P2K3 ini mungkin ya bisa berbeda di tempat yang berbeda di Indonesia, dan juga bisa berbeda di tahun-tahun yang berbeda ya. Jadi kita harus adaptif terhadap perubahan-perubahan yang ada. Nah, contoh lagi yang berbeda adalah di Jakarta, setahu gua untuk pengajuan pengesahan P2K3 itu sudah bisa via online. Jadi enak banget ya. Cuman ya jujur gue belum pernah coba yang di Jakarta, hanya pernah melihat gambarnya gitu dan pernah mendengar juga dari orang. Nah setelah dokumen lengkap ya, kemudian dari dinas UPTD itu akan memeriksa kelengkapannya. Jika masih ada yang kurang pasti akan dihubungi oleh UPTD tersebut. Kemudian jika sudah lengkap langsung diproses, dan nanti setelah seminggu, 2 minggu atau sampai sebulan kita akan mendapatkan surat pengesahan dari dinas atau PTD yang ditandatangan oleh kepala dinas. Di situ ada nama-namanya. Nama-nama ini ya, ini adalah nama-nama P2K3 yang menjabat di tahun itu. Artinya apa gitu? Kalau kita ingin mengganti seseorang yang sudah terdaftar di pengesahan P2K3 dengan orang yang baru, maka kita perlu mengajukan lagi. Nah daripada ribet-ribet sebenarnya ya, biasanya sih kalau di perusahaan-perusahaan yang ada itu P2K3-nya itu dibatasi dengan waktu ya, misalnya setahun 2 tahun gitu. Jadi nanti setiap tahun itu akan kita mengajukan lagi. Nah untuk biaya sih untuk biaya sebenarnya bisa gratis ya. Sebenarnya bisa gratis asalkan mengikuti prosedur dan dokumen-dokumen kelengkapan untuk membuat pengesahan P2K3. Lantas, sebenarnya apa sih fungsi dari P2K3? Ada beberapa fungsi ya. Ada beberapa fungsi P2K3 yang termaktub dalam Permenaker nomor 4 tahun 1987.
Yang pertama adalah menghimpun dan mengolah data tentang keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Jadi kalau misalnya ada data kecelakaan, data stop card, itu bisa kita minta bantuan P2K3 untuk diolah ya dan dihimpun. Kemudian yang selanjutnya adalah membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja terkait dengan berbagai faktor bahaya di tempat kerja yang dapat menimbulkan gangguan keselamatan kesehatan kerja, termasuk bahaya kebakaran dan peledakan serta cara penanggulangannya. Yang kedua, faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja. Yang ketiga, alat pelindung diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Yang keempat, cara dan sikap yang benar dan aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Jadi P2K3 ini dia seperti apa ya, kalau di puskesmas atau posyandu itu seperti kader gitu ya, yang menyampaikan hal-hal terkait dengan kesehatan keselamatan kepada rekan-rekan kerjanya gitu. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan fungsi K3 adalah membantu pengusaha atau pengurus dalam pertama adalah mengevaluasi cara kerja, proses, dan lingkungan kerja. Yang kedua, menentukan tindakan koreksi dengan alternatif terbaik. Yang ketiga, mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap keselamatan kesehatan kerja. Yang keempat, mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan, penyakit akibat kerja, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Yang kelima, mengembangkan penyuluhan dan penelitian di bidang keselamatan kerja, hygiene perusahaan, kesehatan kerja, dan ergonomi. Yang keenam, melaksanakan pemantauan terhadap gizi kerja dan penyelenggaraan makanan di perusahaan. Yang ketujuh, memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja. Yang ke-8, mengembangkan pelayanan kesehatan tenaga kerja. Yang ke-9, mengembangkan laboratorium kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan pemeriksaan laboratorium dan melaksanakan interpretasi hasil pemeriksaan. Yang ke-10, menyelenggarakan administrasi keselamatan kerja, hygiene perusahaan, dan kesehatan kerja. Nah, ini yang namanya membantu ya. Yang namanya membantu ini kan berarti bukan tugasnya ya aslinya ya. Jadi kalau hanya sebatas membantu is okay gitu. Nah, tapi ya tetap tidak semuanya dari poin-poin 1 sampai 10 tadi yang gue sebutkan itu dikerjakan oleh P2K3. Ada porsi-porsi kecil yang dikerjakan oleh P2K3. Kemudian selanjutnya terkait dengan fungsi P2K3 adalah membantu pimpinan perusahaan menyusun kebijaksanaan manajemen dan pedoman kerja dalam rangka upaya meningkatkan keselamatan kerja, hygiene perusahaan, kesehatan kerja, ergonomik, dan gizi tenaga kerja. Jadi ini kayak meminta masukan ya dari P2K3 kalau perusahaan ini ingin membuat prosedur, ingin membuat sebuah kebijakan K3 gitu. Intinya ya masukan-masukan dari lapangan. Nah, perlu Safetizen ketahui bahwasannya P2K3 ini sebenarnya sifatnya adalah sebuah organisasi fungsional, ya bukan sebuah organisasi struktural. Apa sih artinya? Ya, jadi artinya adalah sebenarnya adalah anggota P2K3 itu dia punya pekerjaan utama ya yang di luar dari P2K3-nya. Ya misalnya dia adalah operator produksi. Ya pekerjaan utamanya adalah ngepak-ngepakin barang, kemudian dia harus mixing, ngangkat-ngangkatin barang gitu. Nah, itu ada pekerjaan utamanya. Nah, tapi sebagai P2K3 sebenarnya dia adalah sebagai fungsionalnya aja gitu. Jadi dapat difungsikan gitu, dapat diperbantukan lah, intinya seperti itu gitu. Jadi bukan berarti P2K3 ini harus kerja 8 jam setiap hari membantu orang K3-nya. Nah, itu nggak seperti itu konsepnya. Ya, ini jadi konsepnya adalah sebagai organisasi fungsional, bukan sebagai organisasi struktural. Kemudian untuk P2K3 ini ya setiap 3 bulan sekali ya atau setahun 4 kali ini sekretaris P2K3 wajib untuk melaporkan kegiatan P2K3 kepada Dinas Tenaga Kerja setempat atau PTD setempat gitu. Nah, untuk laporannya, template-nya, contohnya itu bisa di search ya di k3ko.top, itu tinggal klik aja, kemudian nanti insya Allah akan keluar contoh laporannya yang bisa digunakan oleh Safetizen semua. Apa aja sih isi laporannya? Ya, jadi isi laporannya yang pertama adalah tentunya adalah kegiatan P2K3. Biasanya kalau ada rapat gitu ya, absennya itu dilampirkan, kemudian MOM-nya atau minutes of meeting-nya itu juga dilampirkan. Kemudian juga ada terkait dengan
pengesahan dari P2K3 itu wajib dilampirkan juga di laporan P2K3. Kemudian juga ada informasi terkait dengan kecelakaan itu dilampirkan juga, dan juga terkait dengan biasanya informasi umum dari pabrik ya, seperti berapa karyawannya, kemudian berapa ahli K3 umumnya, luas daerahnya berapa gitu, kemudian indeks kecelakaannya ya, misalnya frekuensi rate, severity rate itu berapa. Itu kira-kira seperti itulah. Lebih jelasnya ya download aja ya dokumennya di k3ko.talk. Safety semua itu adalah penjelasan gua terkait dengan P2K3. Kalau Safety masih punya banyak pertanyaan terkait dengan P2K3, silakan Safety ketik di kolom komentar ya. Kemudian juga jika Safety menyukai video ini, jangan lupa untuk like, dan jika ingin belajar lebih banyak terkait dengan K3, silakan di subscribe channel Agung K3ko. Gua Agung K3ko, salam selamat.